Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat meneruskan kita punya pengajian kita pada malam ini. Dan salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Faslun. Idza ibtada'a bi qira'ati ahadil qurra fayam bagi alla yazala 'alal qira'ati biha madamal kalamu murtabitan fa idan qada irtibatuhu falahu ay yaqra'a bi qira'ati akhar min as-sab'ah wal ula dawamuhu 'alal ula wal aula dawamuhu 'alal ula fi hadzal majlis. Faslun di mana fasal suci. Ini kan pembahasan ini masih menjelaskan berkenaan dengan dibolehkannya kita membaca Al-Quran dengan 7 macam bacaan yang sudah disepakati. Gitu ya. Dan tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran selain daripada 7 bacaan yang disepakati atau dikenali dengan qiraah sab'ah. Idza ibtada'a nalikane ngawiti sapa wong bi qiraati ahadil qurra kelawan wacanane salah sijine qurra fayam bagi alla yazala 'alal qiraati biha fayam bagi lan prayoga alla yazala yen to netepi sapa wong 'alal qiraati kelawan bacaan biha kelawan ahadil qurra mada masalah kini ono apa al-kalamu kalam murtabiton iku ono hubung kaite. Nah, faidang qadha nalikane pun rampung tertiba tuhu apa hubung kaitane falahu mongko wenang kedue wong ayaqra'a yen to maca sapa wong dikira ati akhor kelawan bacaan liyane mina sab'ati saking kira sab'ah wal aula utawi kang luwih utama dawamuhu iku napa ngekalake sapa wong alal ula ing atase bacaan kang pertama fil majlis fi hadal majlis ing dalam majelis iki. Jadi ini kan berkaitan dengan ketika seseorang itu membaca Al-Qur'an dengan qiraah sab'ah gitu ya. Walaupun diperbolehkan, namun di sini Imam Nawawi ingin memberikan panduan ya. Sekiranya kita membaca dengan salah satu jenis bacaan, ya maka sebaiknya satu jenis bacaan itu dikekalkan bacaannya selagi ayat satu dengan yang lain itu masih ada berkaitan. Namun sekiranya ayat itu sudah tidak berkaitan lagi, maka dibolehkan baginya untuk menggunakan qiraah yang lain daripada qiraah sab'ah. Namun demikian, Imam Nawawi mengatakan yang diutamakan tetap mengekalkan dalam satu bacaan dalam satu majelis. Artinya dalam satu majelis itu tetap dalam satu bacaan. Faslun. Qala al-ulama'u al-awla ay yaqra'a ala tartibil mushaf. Fa yaqra'u al-Fatihata, summa al-Baqarata, summa Ali Imran. Summa ba'daha ala tartib. Wa sawa'un qara'a fi sholati aw fi ghairiha. Hatta qala ba'du ashabina
idza qara'a fi raq'atil ula surata qul a'udzu birabbin nas yaqra'u fi saniyati ba'dal fatihati minal baqarah. Jadi pasal ini menjelaskan tentang keutamaan, bukan keutamaan ya. Mana yang diutamakan ketika kita membaca surah-surah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan urutan surah itu. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Kala ngendika sapa ulama. Al-aula utawi kang luwih utama. Jadi yang lebih utama, jadi bukan bermakna satu keharusan ya. Al-ayaqra ayan to maca sapa wong ala tartibil mushafi ing atase tertibe mushaf. Wa yaqra'u maka maca sapa wong al-Fatihah surah Al-Fatihah. Sumal Baqarah maka nulis surah Al-Baqarah. Suma Ali Imran maka nulis surah Ali Imran. Sumama maka nulis surah badaha sause Ali Imran. Alat tartibi kelawan tertib urutannya. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama berpendapat diutamakan kita ini ketika membaca Al-Quran itu kita mengikut urutan suratnya. Kalau selesai membaca Al-Fatihah, ya diteruskan dengan surat yang seterusnya, yaitu surah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, maka diteruskan dengan surat yang seterusnya, yaitu surah Ali Imran. Kemudian surat selepas Ali Imran, surah apa Mbak? An-Nisa. Setelah surah An-Nisa, surah apa? Al-Maidah. Setelah Al-Maidah, surah apa? Al-An'am. Nah, itu diutamakan sedemikian. Wasawa online iku padha uga ana. Qara'a maca sapa wong fi sholati ing dalam salat. Au fi ghariha utawa ing dalam jabane salat. Gitu. Nah, keutamaan ini, prioritas ini itu hukumnya sama saja di dalam sholat maupun di luar sholat. Hatta sehingga nuli kola ngedika sapa badu ashabina sebagiannya ashab Syafi'i. Ida Qur'an alikane maca wong fi raqatil ula ing dalam rakaat yang pertama kawitan. Surah Qul a'udzu birabbin nas, surah Qul a'udzu birabbin nas. Yaqra'u maka maca sapa wong Isaniyati ing dalam rakaat kang kaping 7 Al-Fatihah surah badal Fatihah sa'use Al-Fatihah minal Baqarati saking surah Al-Baqarah. Bahkan sebagian daripada ashab Syafi'i mengatakan bahwa kalau di dalam sholat rakaat pertama itu membaca surah An-Nas, maka pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah ya disambungkan dengan surah Al-Baqarah. Kata nggih. Qala ba'du ashabina wa yustahabbu idza qara'a suratan ayaqra'a ba'daha allati taliha. Wa dalilu hadza anna tartibal mushafi innama ju'ila hakadha li hikmatin. Fayambaghi ayyuhafidu 'alaiha illa ma warada asyaru bistithna'ihi as-salati subhi yaumal jumu'ati. Jumu'ah boleh ya. Jumu'ah boleh, Jumu'ah pun juga boleh kan. Kala ngendika sapa ba'du ashabina sebagiane ashab Syafi'i. Wa yustahabbu lan din sunatake idza qara'ana likane maca sapa wong suratan ing surat. Ayat Qur'an yang to maca sapa wong ba'daha ing dalem ba'dane surah sing diwaca iku mau. Allati taliha allati kang talihanya dini apa surah. Ya. Wa dalilu hada. Jadi ini masih sama. Jadi Imam Nawawi ini ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca
Al-Quran sesuai dengan urutan suratnya ini, beliau mendatangkan beberapa dalil ya, biasanya itu daripada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian Asar. Asar itu adalah peninggalan para sahabat. Jadi disunahkan ketika membaca satu surah, maka surah selepasnya itu adalah surah yang sesuai dengan urutannya. Wa dalilu hada. Wa dalilu hadalan utawi dalile iki kesunatan. Anna tartibal mushafi sak temene urutane mushaf. Urutan suratnya mushaf. Urutan surah, urutan ayat. Innama ju'ila sak temene didadekake ini mabni majhul ya. Ju'ila. Innama ju'ila sak temene didadekake tartibal mushaf. Hakada kaya mengkene li hikmatin krana ana hikmah. Fayam bagi mongko prayoga ayu hafadho yen to jaga sapa wong alaiha ing atase hikmah. Ilama kecoba suci-wici paroda kang tumeka apa asyar'u syariat istisnaihi kelawan napa ngecuali ake ikilah tartib. Jadi apa sebab kita disunahkan membaca Al-Quran itu sesuai dengan urutannya? Jadi dinyatakan bahwa urutan tartibul mushaf, satu surah dengan surah yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, itu dijadikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena ada hikmah. Gitu. Oleh karena ada satu hikmah yang Allah tetapkan di situ, maka ketika kita membaca ya kita perlu menjaga urutan tersebut agar hikmahnya itu tetap terjaga. Kecuali ketika syariat itu mengecualikan. Contoh, kasolati subhi ka salat subuh yaumal jumu'ati dalam dina Jumat. Yaqra'u maca sapa wong fil ula dalam rakaat yang pertama surata sajdati surah sajdah. Wa fi saniyati la dalam rakaat kaping pindho ha ata 'alal insan ha ata 'alal insan. Nah, kecuali dalam beberapa keadaan itu memang syariat mengecualikan ya, seperti rakaat pertama membaca ayat sajdah, suratus sajdah, dan rakaat kedua adalah membaca surah hal ta'ala ha ta'ala al-insan. Wa sholatil aid lan salat aid fil ula in dalam rakaat yang pertama qaf maca surah qaf wa fi saniyati lan dalam rakaat kaping pindho iqtarobatis saati surat iqtarobatis saah. Wa raqatai sunnatil fajri lan rong rakaate kesunatane napa salat subuh. Jadi rokaatai ini asalnya kan rokaatai ini Mbak G. Sebab diambaikan napa? Tasniyah menunjukkan dua. Asalnya adalah rokaatai ini. Tetapi kalau dia dimudhofkan maka nunnya ya dibuang. Jadi menjadi rokaatai sunnatil fajri. Fil ulain dalam rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, maca surah qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi saniyati lain dalam rakaat kang kaping pindho qul huwallahu ahad, surah qul huwallahu ahad. Wa raka'atil witir lan rakaat surat witir. Fil ula in dalam rakaat kang pertama sabbihisma rabbikal a'la, maca surah al-a'la. Wa fi saniyati lan rakaat kang kaping pindho qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi salisati lan dalam rakaat kaping 3 qul huwallahu ahad. Wal muawwidzatain lan surah An-Nas lan surah Al-Falaq nggih, Al-Falaq nggih. Kenapa An-Nas dan Al-Falaq itu dinamakan sebagai muawwidzatain? Karena dalam dua surat tersebut ikan mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita memohon dijauhkan daripada gangguan, gitu.
gangguan setan atau gangguan daripada kejahatan manusia. Nah, sebetulnya surah Muawwizatan ini kan diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir kan oleh para Yahudi itu. Maka dalam ayatnya itu kan kenapa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan yang meniup-niupan dalam ikatan. Kan pada masa itu Rasulullah itu disihir toh. Jadi sihir itu jadi penyihir itu membuat tali itu diikat dalam beberapa ikatan dan ditiup-tiup. Ditiup-tiup itu. Nah, sehingga Allah menurunkan surah Muawwidatan. Dan ketika surah Muawwidatan ini dibaca, satu ikatan terbuka. Dibaca lagi, satu ikatan lagi terbuka. Sehingga semua ikatan terbuka dan Rasulullah SAW menjadi sehat seperti sedia kala. Namun demikian, Bang, sihir yang dibuat ke atas Nabi itu sama sekali tidak bertentangan dengan sifat kemaksuman Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat maksum. Maksum maknanya itu terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga daripada kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Terjaga daripada penyakit yang boleh menghilangkan kemuliaan seorang Nabi. Itu namanya maksum. Terjaga daripada perbuatan dosa. Dan kalau Nabi sakit itu ya normal karena Nabi pun juga manusia. Jadi sekali lagi walaupun Nabi disihir itu dia tidak mempengaruhi daripada tugas beliau sebagai seorang Nabi. Karena sekali lagi Nabi kan mempunyai sifat maksum. Maksum artinya itu terjaga. Terjaga dari berbagai macam hal ya. Dan yang terpenting itu terjaga daripada tersalah, terlupa daripada menyampaikan wahyu. Nah, kembali kepada pembahasan ini, memang ada beberapa hukum-hukum syariat ini yang mengecualikan kesunatan tadi itu. Seperti dalam surah Witir, toh. Dalam surah Witir, rakaat pertama membaca Al-A'la, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, dan rakaat satu yang terakhir itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Walau khalafa al-muwalata faqara asuratan la talil ula au khalafa at-tartiba faqara asuratan summa qara asuratan qablaha jaza faqad ja'at bidzalika atharun katsiratun wa qad qara Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fi raqatil ula min as-subh bil kahfi wa fi tsaniyati bi surati Yusuf wa qad kariya jama'atun mukhalafa tartibil mushaf. Walau khalafa lamun nulayani sapa wong al muwalata ing nuli-nuli maca surah mengikut tertibe faqara mongko maca sapa wong suratan ing surah la tali kang ora nyandingi apa surah al ula ing surah kang pertama au khalafa tartib utawa nulayani tertib. Faqara ala maca sapa faqara amangka maca sapa wong suratan ing surah summa qara amangka duli maca sapa wong suratan ing surah qabla ing dalam sedurunge urutane surah yang pertama piye hukume jaza mangka benar. Jadi sebetulnya membaca Al-Qur'an mengikut urutan surah itu hukumnya disunahkan. Namun sekiranya kita tidak membaca mengikut urutannya bagaimana hukumnya? Jaza. Jaza artinya ya boleh. Boleh artinya itu ya wenang. Nah, artinya tidak mengapa. Kemudian faqad ja'at bidzalika asarun kasiratun. Faqad ja'at maka teman-teman tumeka bidzalika kelawan mengkono-mengkono iku mau asarun piro asar. Asar itu ya peninggalan sahabat ya. Napa ikan diucapi sahabat, napa yang dilakukan oleh sahabat. Asarun asar kasiratun kang akeh. Waqat Qur'an teman-teman maca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Firaqatil ula ing dalam rakaat yang pertama minas subhi sang salat subuh bil kahfi kelawan surah kahfi. Wa fi saniyati ing dalam rakaat yang kaping pindho bi surati Yusuf kelawan surah Yusuf. Ya, Sayyidina Umar pun pernah melakukan, artinya membaca surat tidak melalui urutannya. Waqat karihan teman-teman ora seneng keting jamaatun sapa jamaah mukhalafat tartibil mushaf nulayani urutane mushaf. Ngoten nggih. Rawa Ibnu Abi Daud Anil Hasan annahu kana yaqra'u mukhalafat tartibil mushaf. Kemudian selepas Imam Nawawi tadi kan menjelaskan tentang kesunatan, keutamaan, hikmah di sebaliknya itu. Kemudian selepas itu Imam Nawawi menjelaskan kalau orang membaca itu tidak sesuai dengan urutannya bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Kemudian Imam Nawawi memberikan beberapa atharus sahabah yang melakukan itu. Dan juga Imam Nawawi juga meriwayatkan beberapa pendapat yang tidak menyukainya, artinya tidak menyukai Al-Quran itu dibaca tidak sesuai dengan urutan surahnya. Seperti ini. Rawa Ibnu Abi Dawud Anil Hasan annahu kana ono ya Ibnu Abi Dawud yaqrahu iku geting mukhalafat tartibil mushafi dalam nulayani urutane mushaf. Wa bi isnadihi lan saking sanad Ibnu Abi Dawud as-sahih kang sahih an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sak temene kelakuan kila diucapake lahu maring Abdullah bin Mas'ud inna fulanan yaqra'ul qur'ana mangkusan inna fulanan sak temene fulan yaqra'u iku maca sapa fulan Al-Qur'an yang Quran mangkusan kelawan kuali. Kuali-wali Mbak, artinya tidak sesuai urutannya. Faqala maka ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, dalika mangkusul qalb. Dalika te mengkono-mengkono kuwi mau mangkusul qalb kuali atine. Ini pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud. Wa amma qira'atu surati mankusatan min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man an mu'akkadan fa innahu yadhhabu ba'da durubil ijaz wa yuzilu hikmata tartibil ayat wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi al-Jalil wal Imam Malik bin Anas annahuma kariha dzalika wa anna Malikan kana yu'ibu wa yaqulu hadza adhi. Amma qira'atu surati anapun maca surah mangkusatan kelawan kualik, artinya diwalik nggih. Artinya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Min akhiriha saking akhire mushaf ila awwaliha maring kawitane mushaf. Famamnuun maka itu dicegah, makan kelawan cegahan muakidan kan dikukuhake. Membaca Al-Quran dari belakang ke depan itu tidak dibolehkan. Kenapa? Fa'innahu mongko sak temene kelakuan yudhibu. Fa'innahu mongko sak temene maca Quran kualik ku mau yudhibu iku ngilangake. Apa maca Quran mangkusan ku mau ilangake ba'da durubil ijazi bahagian-bahagiane ijazul Quran. Karena seperti tadi dinyatakan kan urutan surah itu kan dari pertama ke belakang itu kan pasti ada hikmah dan ada ijaz di situ. Tapi kalau dibaca terbalik bermakna dia menghilangkan ijazul Quran sebahagian. Wa yuzilu hikmata tartibil ayat. Lan napa ngilangake hikmah urutane ayat. Wa qad rawa lan teman-teman ngriwayatake Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai saking Ibrahim an-Nakhai al-Imam at-Tabi'i tabi'in al-Jalil kang agung wal Imam Malik bin
Anas lan Imam Malik bin Anas annahuma sak temene Ibrahim An-Nakhai lan Imam Malik kariha ya, iku geting sapa Imam Malik dan Ibrahim An-Nakhai dalika yang mengkono-mengkono maca Quran kelawan mangkus kuali. Wa anna Malikan sak temene Imam Malik kana iku ana sapa Imam Malik ana iku yu'ibu nyelo ngaibke nyelo sapa Imam Malik ku ing maca Quran kelawan kuali. Wa yaqulu lan ngendika sapa Imam Malik hada utawi iki adimun iku aku. Jadi ini beberapa pandangan para tabi'in nggih berkenaan dengan membaca Al-Qur'an dari belakang ke depan tidak sesuai dengan urutan surahnya. Wa amma ta'limus sibyan. Nah, sekarang kalau yang dipraktiskan di Indonesia atau di mana-mana banyak tempat itu kan kalau anak-anak itu sudah selesai membaca Iqra gitu atau qiraati atau buku-buku yang melatih bacaan huruf daripada satu huruf, kemudian satu kata menjadi dua kata, menjadi tiga kata, masuk tajwid di dalamnya. Selepas itu kan mereka naik Quran. Dan selepas naik Quran, guru tidak akan meminta pelajar tersebut untuk membaca juzuk 1 dulu kan. Dia akan meminta pelajar itu untuk membaca dari juzuk 30. Dan daripada juzuk 30 itu bukan daripada surah An-Naba, kemudian seterusnya, tapi dari surah An-Nas, mangkus kuali. Ini bukan hanya di Indonesia. Di negeri-negeri seperti Syria pun juga mengamalkan benda ini. Ketika guru mengajar muridnya, akan memulakan daripada juzuk 30. Karena itu meneruskan tradisi ulama-ulama kita terdahulu. Itu hukumnya bagaimana? Apakah itu termasuk hukum yang dilarang? Wa amma ta'limus sibyan anapun utawi mulang bocah-bocah cilik. Min akhiril mushafi saking akhiri mushaf. Ila awalihim ya tumuka maring kawitane mushaf. Fa hasanun mongko iku hasan, baik, bagus. Laisa min hadal bab ora saking masuk dalam ikilah bab. Kenapa? Fa inna dzalika. Fa inna dzalika krana sak temen-temene maca Quran nggih min akhiril mushaf ila awalihi iku qiraatun mutafasilatun. Bacaan kang terpisah-pisah. Fi ayamin muta'addidatin ing dalem pira-pira dina muta'addidatin kang napa berbeda-beda. Ma'ama setane suci-wici fihi ing dalem mintas hilil saking gampangake. Mintas hilil khifdi saking gampangake ngapalake alaihim ing atase subhan wallahu a'lam. Jadi kalau untuk mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran dari juzuk 30, dari surah An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Masad, kemudian An-Nasr, kemudian Al-Kafirun, dan seterusnya, itu tidak termasuk dalam bab ini, Mbak. Tidak termasuk dalam bab ini. Kenapa? Karena ketika mereka mengajarkannya itu, mereka mengajarkannya secara terpisah-pisah di hari-hari yang berbeza. Contoh hari pertama An-Nas sampai Al-Ikhlas, hari kedua Al-Masad sampai Al-Kafirun. Jadi itu tidak masuk dalam bab ini dan itu hasan. Hasan artinya itu adalah baik. Karena itu memudahkan para kanak-kanak itu untuk menghafalnya. Pun. Sak fasal malih. Faslun. Dalam fasal ini dijelaskan tentang mana yang lebih utama. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf atau membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Faslun, qiraatul Qur'ani minal mushafi afdalu min qiraati ala dhahril qalb. Qiraatul Qur'ani utai maca Al-Quran minal mushafi saking mushaf
ningali mushaf maksudnya. Afdalu kulwe utama minal qiraati saking maca Quran an dhahril qalbi saking jobone ati, artinya tidak melihat mushaf. Jadi membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an tanpa melihat mushaf. Kenapa? Li'anna nadhara karena sak temene ningali fil mushafi ing dalam mushaf iku ibadatun ibadah matlubatun kang din suprih. Kenapa, Mbak? Karena melihat mushaf saja itu dikira sebagai satu ibadah yang disuruh. Jadi kalau dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, bermakna dia mengumpulkan dua pahala, atau pahala membaca Al-Quran dan pahala melihat mushaf. Fatajtami'u mongko kumpul apa al-qira'atu maca wa nadharu lan ningali. Jadi dua fadilah itu berkumpul. Fadilah membaca dan fadilah melihat. Hakada kaya mengkono kala ngendika, qalahu ngendika Al-Qadhi Husain, sapa Qadhi Husain min ashabina wal imamu Abu Hamid Al-Ghazali, saking ashabu Syafi'i wal imam lan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Wa jama'atun lan pira-pira jamaah minas salafi, saking ulama-ulama salaf. Wana qala lan nukil Al-Ghazali, sapa Imam Al-Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya, anna kasirina minas sahabati, anna kasirina sak temene akeh minas sahabati saking pira-pira sahabat radhiyallahu anhum, radhiyallahu ridani Allah sapa Allah anhum saking sahabat. Kanu iku ana sapa sahabat yaqrauna iku maca sapa sahabat minal mushafi saking mushaf. Wa yakrahuna lan keting sapa sahabat ayakhruja yen to metu lunga sapa sahabat yauman ing dalam siji dina walayan durunan ora ningali sapa sahabat fil mushafi ing dalam mushaf. Jadi Imam Ghazali menukil ya, dalam kitab Ihya dinyatakan bahwa kebanyakan para sahabat itu mereka ketika membaca Al-Quran, mereka membaca dengan melihat mushaf. Bahkan mereka itu tidak suka, Mbak, kalau satu hari itu keluar rumah tanpa melihat Al-Quran. Ya, karena kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Jadi kalau keluar rumah itu tidak melihat Al-Quran itu, nah hawanya itu lain. Gitu. Lain ini mungkin bisa kita ambil contoh lah. Dan siapa tahu kecintaan Al-Quran, kecintaan kita terhadap Al-Quran itu menghantarkan kita ke surga. Karena jalan masuk surga itu jalannya kan macam-macam. Ada yang dengan sedekah dia, ada yang dengan sholatnya, ada yang dengan cintanya kepada baginda Nabi, ada yang dengan cintanya terhadap Al-Quran. Ya, kalau kita bisa lakukan semua itu lebih bagus. Tapi kalau sebagai baca Al-Quran, ya sehari-hari kita lihat Al-Quran, maka dikekalkan itu sampai bila-bila masa. Artinya janganlah satu hari ini kita tidak melihat Al-Quran. Bukan hanya melihat saja, membacanya pun juga iya. Gitu. Warwa Ibnu Abi Dawud al-qira'ata fil mushaf an katsiri minas salaf walam ara fi khilafah. Warwa Ibnu Abi Dawud dan riwayatake sapa Ibnu Abi Dawud al-qira'ata maca fil mushaf dalam mushaf an katsiri minas salaf, an katsirin saking akeh minas salafi saking ulama-ulama salaf. Walam ara lan ora ningali sapa ingsun fi ing dalem maca Quran kelawan ningali mushaf khilafan ing perselisihan. Jadi semuanya sepakat nggih. Walau kila innahu yahtalifu bi ikhtilafil ashkhas fatuhtaru al-qira'atu fil mushaf liman istawa khusyu'u wa tadabburuhu fi halatil qira'ah minal fuhas wa dhahril qalb. Kalau dikatakan
ini kan ada satu, kalau dikatakan setiap orang itu kan berbeza-beza. Kekhusyuannya ketika membaca Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran itu dengan melihat mushaf, dia lebih fokus. Ada yang membaca Al-Quran itu, kalau dia tidak melihat mushaf, dia lebih fokus. Kan berbeda-beda. Walau kila lamun diucapake, innahu sak temene kelakuan. Yahtalifu beda, bikhtilafil asqasi kelawan beda-bedane wong. Fatuhtaru mongko dipilih apa al-qiraatu fil mushaf apa maca ing dalem mushaf liman kedue wong istawa kang padha apa khusyuuhu khusyuke wong wa tadabburuhu lan oleh angen-angene wong fi halatil qiraati dalem tingkah lorone qiraah maca minal mushafi saking mushaf wa an dhahril qalbi lan saking jebone ati. Jadi begini, Mbak. Yang pertama ini, kalau ada orang itu ketika membaca Al-Qur'an melihat mushaf atau tidak melihat mushaf itu sama saja, ya maka yang dipilih adalah melihat mushaf. Karena fadilahnya dua tadi itu, al-qira'atu wan nadhar, melihat dan membaca. Itu yang pertama. Wa tukhtaru al-qira'atu an dhahril qalbi liman lam yakmul bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu. Wa tukhtaru lan den pilih apa al-qira'atu maca Quran an dhahril qalbi saking jabone ati, artine boten ningali mushaf. Liman maring wong lam yakmul kang ora sempurna bidzalika kelawan mungkono-mungkono qira'ah khusyu'uhu apa khusyuk iman wa tadabburuhu lan angen-angen iman. Jadi kalau misalkan orang tersebut itu kalau membaca Al-Quran itu tidak melihat mushaf itu lebih sempurna khusyuknya, ya maka dipilih yang tanpa melihat mushaf. Wa yazidu lan tambah ala khusyu'ihi ing atase khusyuke wa tadabburihi lan angen-angene law qara'a lamun maca sapa wong minal mushafi saking mushaf lakana maqati ono hada utawi iki iku kaulan ucapan hasanan kang bagus. Dan sebaliknya kalau misalkan dengan membaca Al-Quran itu melihat mushaf itu lebih khusyuk, ya maka itu diutamakan. Wadzahiru anna kalam as-salafi wa fi'lahum mahmulun ala hadat tafsil. Wadzahiru lan kang zahir anna kalam as-salafi sak temene pengendikane ulama-ulama salaf. Wa fi'lahum lan napa amalane ulama salaf mahmulun iku mengku ala hada tafsiri ing atase ikilah tafsir. Jadi secara zahirnya pendapat ulama salaf dan apa yang mereka lakukan itu tidak jauh, maksudnya terkandung dalam perincian yang tadi itu. Jadi dilihat mana yang lebih membawa kepada kekhusyuan, itulah yang dipilih. Tapi kalau sama-sama khusyuknya melihat atau tidak melihat, maka dengan melihat mushaf itu diutamakan. Karena apa? Karena melihat mushaf itu dia dapat dua keutamaan, yaitu al-qira'atu wan nadhar, melihat dan membaca. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Mbak. Lah kok do khusyuk niki ngajine kok tumben. Dikekalke nggih, mugi-mugi barokah sedanten. Monggo kita tutup kelawan tasbih kafarah dan surat wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Mugi-mugi napa ingkang kita pelajari dalu ini saged manfaati kula lan panjenengan sadangunipun, dan kados ingkang kula napa ngendikake sebelum ini, kalau kita sudah tahu ya diamalkan. Gitu. Kalau sudah tahu ya diamalkan. Belahan-belahan kita amalkan. Nanti lama-lama menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan baik itu kan lebih bagus. Kata Mbak.
Pun semonten yen mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan minggu ngajeng ngagem niki nggih. So mangke kula boten ngagem account kula, ngagem account pondok mawon. Ngoten. Nggih. Mangke bagian admin. Pun assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.